Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Hobi Belajar. Kali ini kita akan membahas materi di kelas 9 ya, tentang menganalisis struktur dan kebahasan teks laporan percobaan. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel Hobi Belajar supaya kalian bisa mendapatkan informasi pembelajaran terbaru di channel ini ya. Dan selalu jaga jarak ya, jika berada di luar rumah silakan gunakan masker dan sering menggunakan hand sanitizer ataupun sering-sering mencuci tangan kalian ya, dan hindari dari kerumunan. Nah, siapkan materi buku LKS kalian ya, dan buku catatan kalian serta alat tulis kalian untuk mencatat materi pada hari ini tentang menganalisis struktur serta kebahasan yang terdapat di dalam teks laporan percobaan. Oke. Nah, jika kalian sudah menyiapkan semuanya, kita bisa memulai untuk pembelajaran pada hari ini. Silakan kalian simak dan catat materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Oke, materi kita ya pada hari ini yaitu menganalisis struktur dan kebahasan teks laporan percobaan ya, yang terdapat di materi kelas 9 semester ganjil. Nah, ini materi kedua kita pada pertemuan semester ini ya. Jadi kita langsung saja membahas. Yang pertama itu ada kompetensi dasar dan indikator yang perlu kalian ketahui sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, di mana kita akan membahas yaitu pada KD 3.2 menelaah struktur dan kebahasan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensinya yang perlu kalian ketahui di sini ada 3.2.1 dan 3.2.2, di mana menemukan struktur dari teks laporan yang dibaca pada teks laporan percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan sederhana. Yang kedua, mengidentifikasi aspek kebahasan dari teks laporan yang dibaca pada teks laporan percobaan sederhana. Nah, inilah indikator pencapaian kompetensi yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu sebelum mendapatkan materi yang akan Bapak jelaskan nantinya. Oke, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, setelah kalian memahami atau menyimak materi pada hari ini, ya diharapkan kalian mampu menganalisis struktur teks laporan percobaan. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri kebahasan pada teks laporan percobaan. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian bisa mendapatkan atau memahami materi yang Bapak sampaikan. Oke. Selanjutnya akan Bapak suruh kalian membaca ya, seperti biasa kita diawali dengan membaca terlebih dahulu ya. Nah, ini ada sebuah teks laporan hasil percobaan tentang membuat sabun mandi yang perlu kalian baca terlebih dahulu dan kalian pahami yang berkenaan dengan materi pada hari ini. Oke, silakan kalian baca terlebih dahulu. Oke, sudah. Nah, ini membuat sabun mandi ya. Seperti di pertemuan yang lalu, kita membahas tentang mengidentifikasi informasi serta menyimpulkan apa sih yang terdapat di dalam teks laporan percobaan. Nah, namun di materi pada hari ini kita akan menganalisis dan menganalisis struktur dan kebahasan yang terdapat dalam teks laporan pada teks membuat sabun mandi ya. Nah, sama teksnya seperti pertemuan yang lalu ya, membuat sabun mandi, di mana ada alat dan bahan, langkah-langkah serta di bawahnya itu nanti apa akan Bapak jelaskan ya. Nah, oke. Selanjutnya, nah ada yang tahu ada apa saja di struktur dalam teks laporan? Ada yang tahu? Ada berapa struktur dari teks laporan? Nah, ada 4 ya. Nah, yang pertama itu ada tujuan. Nah, tujuan di sini memuat sebuah pernyataan umum ya, ketika kalian mencoba untuk melakukan sebuah percobaan mengenai objek yang akan kalian teliti ya di situ. Nah, yang kedua ada bagian langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah di sini
harus kalian urutkan dengan sistematis secara urut ya, dari pengerjaan yang awal hingga ke yang akhirnya ya. Jadi jangan sampai kalian melakukan di bagian langkah-langkah itu meloncat ataupun melewati langkah-langkah yang ada ya, seperti itu. Nah, yang ketiga ada bagian hasil ya. Struktur yang ketiga ini adalah hasilnya. Hasil yang kalian capai setelah melakukan penelitian atau percobaan mengenai sebuah objek yang ingin kalian coba di situ ya. Dan yang terakhir ada sebuah simpulan. Nah, simpulan ini yang bisa kalian dapatkan dari baik tujuan ya serta hasil yang kalian peroleh saat melakukan percobaan pada sebuah objeknya. Nah, inilah struktur teks laporan percobaan yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu sebelum menganalisis sebuah teks ataupun membuat teks laporan percobaan ya. Nah, kita perhatikan di sini ya, Bapak berikan cara menganalisisnya. Nah, di teks yang sama membuat sabun mandi, kalian perhatikan di situ ada paragraf pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya, di mana masing-masing paragraf di sini mewakili keempat strukturnya ya. Nah, kalau kalian lihat di situ ya, ada judul dan yang pastinya yang pertama, struktur yang pertama itu memuat tujuan ya atau pernyataan umum mengenai sebuah objek yang kalian teliti di situ ya. Nah, karena objeknya adalah sabun, maka tujuannya adalah menjelaskan mengenai sabun terlebih dahulu ya, pastinya dengan sebuah pendefinisian ataupun pengertian ataupun pembahasan mengenai objek yang akan kalian teliti ya. Nah, di sini adalah tujuan. Nah, di paragraf 1 itu memuat sebuah tujuan. Sedangkan alat dan bahannya itu bisa termasuk ke dalam tujuan, juga bisa termasuk ke dalam langkah-langkah ya. Pastikan kalian kalau membuat sebuah objek untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu seperti sabun ataupun objek membuat makanan ya dan lain sebagainya, pastinya ada alat dan bahan yang digunakan, itu ditulis setelah tujuan ya. Nah, sedangkan yang kedua itu ada strukturnya, itu langkah-langkah, sudah terjelas di situ ada langkah-langkah atau cara pengerjaan dalam pembuatan sabun mandi ini ya. Ada 8 cara atau 8 langkah-langkah yang perlu diketahui dalam membuat sabun mandi. Nah, di sini harus dijelaskan secara runtut ya, dari awal hingga akhir ya. Jadi tidak ada sesuatu yang hilang ataupun meloncat ke tahap-tahap selanjutnya ya. Nah, seperti kalian ada di situ, pertama kalian cuci terlebih dahulu lidah buaya sampai benar-benar bersih. Kemudian potong lidah buaya dengan potongan kecil-kecil hingga ke langkah-langkah yang ke-8 ya, yang terakhir. Nah, sedangkan yang paragraf selanjutnya itu terdapat sebuah hasil. Nah, setelah langkah-langkah pasti ada hasilnya. Hasilnya apa sih setelah kalian melakukan penelitian ini ya, penelitian mengenai objek ini. Nah, sabun mandi yang terbuat dari lidah buaya telah berhasil dibuat. Selain itu juga terbukti sangat bermanfaat bagi tubuh dan kulit kita. Hal ini dikarenakan kandungan dan manfaat dari lidah buaya sangat banyak sekali. Salah satunya membuat kulit menjadi lebih segar. Nah, ini hasil dari pembuatan atau uji coba mengenai sebuah pembuatan sabun mandi. Nah ya, dengan menggunakan lidah buaya ya. Nah, yang terakhir ada sebuah kesimpulan ya, ada penarikan kesimpulan di sini yang perlu kalian tuliskan juga ya setelah kalian membuat tujuan, menentukan alat dan bahannya, serta mendata langkah-langkah cara pengerjaan dari pembuatan sabun itu dan menemukan hasilnya, baru kalian bisa menarik sebuah kesimpulan ya, yang biasa terdapat di paragraf terakhir. Nah, ini yang dinamakan sebuah simpulan. Sabun lidah buaya sangat ramah lingkungan dan sangat mudah untuk dibuat. Selain itu juga terbukti bermanfaat bagi tubuh karena membuat kulit menjadi lebih segar. Nah, ini jelas sekali adalah sebuah kesimpulan. Nah, jadi kalau kalian ingin menganalisis sebuah teks laporan hasil percobaan ya,
atau yang berupa teks prosedur di sini ya. Kalian bisa menentukan dengan membaca aja ya, kalian sudah bisa. Kalau kalian memahami bagian mana sih termasuk struktur dalam tujuan, mana yang termasuk ke dalam langkah-langkah, mana yang termasuk hasil, dan mana termasuk simpulan. Nah, simpulan itu berada di akhir, tujuan berada di awal, langkah-langkah jelas cara pengerjaannya, dan yang terakhir itu yang ketiga itu ada hasilnya, hasil yang diperoleh dari melakukan sebuah penelitian atau percobaan ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi ya, yaitu tentang unsur kebahasan teks laporan. Nah, tadi kalian sudah mendapatkan materi tentang menganalisis struktur dari sebuah teks yang kalian baca ataupun kalian simak ya, dengan menentukan keempat strukturnya tadi ya. Sekarang kita lanjut ke unsur kebahasan teks laporan. Nah, ada yang tahu nggak nih, ada berapa ciri-ciri kebahasan dalam teks laporan? Nah, ada empat ciri-ciri kebahasan yang digunakan di dalam sebuah teks laporan percobaan ya. Yang pertama ada sinonim dan antonim ya. Kalian pasti tahu sinonim dan antonim itu apa ya. Pastinya materi sinonim dan antonim itu sudah dijelaskan pada kelas 7, kelas 8, dan ada lagi di kelas 9. Nah, kebahasan seperti ini saling menyambung ya, nantinya di setiap jenjang itu pasti ada membahas tentang ini ya. Sinonim itu adalah sebuah persamaan kata, sedangkan antonim adalah lawan kata. Nah, seperti itu. Ada kata bilangan atau yang biasa dikenal dengan numeralia ya. Nah, kata bilangan ini menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ya, bukan menggunakan angka ya, tapi menggunakan kata. Makanya disebut numeralia. Oke, sedangkan kata perintah atau imperatif ini untuk orang melakukan sesuatu yang diperintahkan ya, atau yang dikenal dengan imperatif atau kalimat atau kata perintah ya. Nah, yang terakhir ada kata hubung atau konjungsi. Nah, masih ingat ada berapa konjungsi? Pada umumnya ada 4. Ada konjungsi penambahan ya, perlawanan, pertentangan, dan sebab akibat. Nah, seperti itu ya. Ada kata penghubung atau yang biasa dikenal konjungsi, di mana kata penghubung di sini untuk menghubungkan antara kata dan kata, frasa dan frasa, klausa dan klausa, serta kalimat dengan kalimat, dan paragraf dengan paragraf. Nah, seperti itulah kegunaan dari kata hubung atau yang dikenal dengan konjungsi. Nah, sebagai contoh Bapak berikan contohnya masing-masing ya, supaya kalian bisa memahami mana sih contoh dari sinonim dan antonim, mana kalimat perintah ya, mana penggunaan konjungsi ya, mana kata numeralia, kata bilangan ya. Akan Bapak jelaskan satu persatu. Yang pertama kita bahas tentang sinonim dan antonim terlebih dahulu. Ingat, sinonim adalah persamaan kata, sedangkan antonim adalah perlawanan kata, kebalikan dari sinonim ya. Kalian perhatikan di sini ya, di situ ada kata antonim dan kata sinonim. Nah, kalian bisa lihat di situ antonim ya, lawan kata maksimal adalah minimal. Nah, lawan katanya singkat adalah panjang. Lawan katanya kering adalah basah. Lawan katanya tinggi adalah pendek atau rendah. Nah, lawan kata tutup adalah buka. Lawan kata cepat adalah lambat. Lawan kata tumbuh adalah mati. Nah, seperti itu. Ya, seperti inilah contoh dari antonim yang perlu kalian ketahui lagi ya. Mungkin kalian lupa ya, atau kalian ingat-ingat atau lupa-lupa lah, seperti itu ya. Jadi, kalian bisa mengingat kembali inilah yang dimaksud dari dengan perlawanan kata ya. Maksimal, lawan katanya minimal. Nah, kita lanjut ke sinonim. Nah, sinonim persamaan kata. Persamaan kata tanaman apa sih? Yaitu tumbuhan. Persamaan kata maksimal yaitu sebanyak-banyaknya, kan maksimal sepertinya kan. Nah, persamaan kata dahan yaitu cabang. Persamaan batang yaitu pokok kayu. Persamaan kata kecil yaitu mini dan lain sebagainya ya. Banyak contoh dari kata sinonim dan antonim
yang dapat kalian temukan di setiap paragraf atau setiap teks ya. Oke, selanjutnya ada yang kedua, banyak menggunakan kata-kata kerja perintah atau imperatif. Nih biasanya di sebuah teks laporan percobaan itu banyak menggunakan kata-kata perintah ya, seperti yang terdapat dalam imbuhan, akhiran, kan, i, dan lah ya, atau dikenal dengan partikel. Nah, kalian masih ingat tentang imbuhan. Ada imbuhan awalan, akhiran, sisipan, dan gabungan ya. Ada sufiks, konfiks ya, sufiks, prefiks, infiks, dan konfiks. Awalan, akhiran, sisipan, dan gabungan ya. Jadi jangan sampai lupa imbuhan ya. Yang dimana di kalimat atau kata perintah di sini ya, atau dikenal dengan imperatif, itu biasanya menggunakan imbuhan akhiran yang berpartikel kan, i, dan lah ya. Nah, seperti contohnya bentuk dasar. Nah, kata dasarnya aduk ditambah dengan akhiran imbuhan lah, maka menjadi aduklah. Nah, kata dasarnya tunjuk mendapatkan imbuhan akhiran kan, menjadi tunjukkan. Nah, ada kata dasarnya campur ditambah akhiran kan, menjadi campurkan. Nah, kalau kalian menemukan kata-kata seperti ini ya, seperti aduklah, tunjukkan, campurkan, hindari, berilah ya, yang mempunyai partikel akhiran la, kan, dan i, itu pasti adalah jenis dari kata perintah. Nah, paham ya? Oke, kalau kalian kurang mengerti atau kurang paham, kalian bisa bertanya di grup WhatsApp kita, ataupun kalian bisa berikan komentar di channel ini ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, kata bilangan atau numeralia itu adalah kata yang menyatakan jumlah benda atau urutannya dalam suatu deretan. Nah, jumlah benda yang menyatakan jumlah benda atau urutannya dalam suatu deretan. Seperti apa contohnya? Ini dia. Nah, kalian perhatikan di sini contohnya ya, ada pertama, kedua, ketiga. Nah, seperti inilah kata dari numeralia. Nah, ya. Aduklah adonan tersebut ke dalam wadah yang kecil. Nah, ini adalah contoh dari kalimat perintah yang dimana kalian harus atau kalian diperintahkan untuk mengaduk adonannya terlebih dahulu di wadah yang kecil. Nah, ini adalah sebuah perintah. Yang kedua, campurkan dengan kuning telur ke dalam adonan. Ini juga sebuah jenis kalimat perintah ya. Dan yang ketiga dan seterusnya ya. Ini istilah contoh dari penggunaan kata numeralia. Ya, tidak di dalam teks laporan itu tidak hanya menggunakan angka 1, 2, dan 3 dalam langkah-langkahnya atau cara pengerjaannya, tapi juga bisa menggunakan kata numeralia pertama, kedua, dan ketiga ya. Selanjutnya, yang keempat ada konjungsi. Nah, menurut buku Tata Bahasa Baku Indonesia karya Mulyono dan kawan-kawan, konjungsi adalah kata tugas yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat ya, yaitu kata dan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa ya. Ini menurut Mulyono dan kawan-kawan yang terdapat di dalam buku Tata Bahasa Baku Indonesia. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini ya. Ada konjungsi yang kemudian ya, yang digunakan dalam teks laporan. Ada konjungsi kemudian, setelah, sehingga, meskipun, jika, dan lain sebagainya ya. Tak hanya kelima ini, Bapak hanya memberikan 5 contoh saja penggunaan konjungsi yang terdapat di dalam teks laporan percobaan. Namun masih banyak konjungsi yang perlu kalian ketahui juga, yang biasanya terdapat di setiap paragraf atau setiap teksnya ya. Contohnya bagaimana? Ini Bapak memberikan 3 contoh supaya kalian lebih paham aja ya. Nah, ada yang pertama, kemudian potong lidah buaya dengan potongan kecil-kecil. Nah, ada kata kemudian di awal kalimatnya itu menggunakan konjungsi ya. Bolehkah Pak menggunakan konjungsi di awal kalimat? Boleh saja ya, seperti kata kemudian, tak hanya di tengah ya. Biasanya kan konjungsi itu berada di tengah ya, atau menghubungkan antara kalimat dengan kalimat. Nah, konjungsi kemudian, lalu, setelah itu,
ya, biasanya berada di awal kalimat. Nah, yang kedua, lalu peras lidah buaya yang sudah dipotong tersebut hingga seratnya keluar. Yang terakhir, setelah campuran tersebut mengembang, tambahkan sabun cair. Nah, konjungsi yang terdapat dalam teks ini adalah kemudian, lalu, dan setelah. Nah, bagaimana? Mudah kan? Oke. Nah, sampai di sini materi kita pada hari ini ya. Jika kalian belum paham atau belum mengerti, silakan tanyakan di WhatsApp group atau di komentar channel ini. Nah, Bapak ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk melakukan absen online di postingan absen online di Google Classroom ya. Oke Bapak Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.